Dulu banyak teman-teman saya yang tidak menyenangi mata pelajaran sejarah atau mungkin malah benci dengan pelajaran itu. Karena mungkin dulu kita sering diberikan materi pertanyaan dalam ujian adalah tahun berapa Pangeran Diponegoro mulai bertempur melawan Belanda dan tahun berapa Pangeran Diponegoro tertangkap. Dan mungkin tahun berapa Perang Padri, Perang Aceh terjadi, tahun berapa Perang Patimura terjadi, dan tahun berapa Perjanjian Giyanti ditandatangani. Materi pembelajaran atau pelajaran yang kita berikan kepada anak-anak itu seharusnya membuat mereka menjadi lebih pintar, bukan membuat mereka menjadi pintar menghafal. Mengapa anak-anak kita kepala mereka harus dipenuhi dengan informasi yang nanti harus mereka hafalkan untuk bisa menjawab ujian dan lulus ujian? Seharusnya pembelajaran itu membuat mereka untuk mengembangkan kompetensi masa kini dan masa depan, yaitu satu, kreativitas, dua, critical thinking, tiga, komunikasi, dan yang keempat adalah literasi pada TIK. Dan empat ini sebenarnya bisa kita terapkan dalam setiap mata pelajaran, termasuk mata pelajaran sejarah. Oke, contohnya adalah daripada kita buat mereka menghafalkan tahun berapa Pangeran Diponegoro tertangkap, soal ujian sebenarnya bisa dirubah menjadi seperti ini, yaitu mengapa Perang Diponegoro tidak terjadi di waktu yang bersamaan dengan Perang di Sumatera. Kita mungkin nggak perlu menyebutkan di awal di soal ujian Perang Padri atau Perang Aceh, yang sebenarnya kenyataannya ketiga perang ini tidak terjadi di waktu yang bersamaan. Nah, pertanyaan itu akan memancing mereka untuk berpikir, kenapa ya? Mungkin sebaiknya soal ujian itu ya tidak close book, tetapi open book. Anak-anak akan terpancing untuk menelusuri informasi yang ada di internet, berbagai literatur mereka akan baca, dan mungkin mereka akan tenggelam di dalam informasi yang mereka dalami itu. Imajinasi mereka akan berkembang, kemampuan berpikir kritis mereka juga akan terus berkembang. Kenapa ya Pak? Kenapa kok tidak terjadi waktu yang bersamaan? Nah, setelah itu minimal mereka akan mencari tahu tahun berapa itu terjadi dan tidak terjadi bersamaan, dan mereka akan mendalami apa itu VOC dan mengapa mereka ada di Indonesia. Mungkin mereka akan terpancing untuk menjawab, Pak, kalau itu terjadi di waktu yang bersamaan, maka VOC akan kalah di seluruh pertempurannya. VOC kewalahan menghadapi Pangeran Diponegoro, sehingga mereka terpaksa harus menarik tentara mereka dari berbagai daerah termasuk Sumatera dan daerah-daerah lain untuk menggempur Pangeran Diponegoro, yang pada akhirnya mereka mengalami kerugian besar meskipun mereka memenangkan pertempuran itu di tahun 1830, dan tidak langsung mereka menggerakkan tentaranya untuk bergerak ke Sumatera untuk memerangi Tuanku Imam Bonjol, karena mereka membutuhkan waktu untuk membereskan situasi di Jawa, dan mereka kehilangan banyak tentara, pasukan, karena Pangeran Diponegoro sangat sulit dikalahkan. Dan pada akhirnya mereka harus mengumpulkan atau membentuk tentara-tentara baru yang berisi orang-orang Jawa, orang-orang dari kepulauan lain yang sudah mereka kuasai, dan akhirnya mereka satukan. Tentara ini kemudian bergerak ke Sumatera Barat untuk menggempur kembali Tuanku Imam Bonjol beberapa tahun setelah Pangeran Diponegoro tertangkap. Dan pada akhirnya sekitar 3, 4, atau 5 tahun Tuanku Imam Bonjol akhirnya menyerah, dan akhirnya Belanda mampu menguasai Sumatera Barat. Dan beberapa tahun kemudian akhirnya mereka menggempur lebih lanjut daerah Aceh. Nah, logika ini, kalau Pak, Bu, Pak Guru, Bu Guru, kalau Perang Diponegoro dan Perang di Sumatera terjadi di waktu yang bersamaan, maka VOC akan kalah di dua-duanya. Dan itu yang harus terjadi di dalam kelas. Anak-anak kita mampu berpikir kritis. Seharusnya anak-anak kita tidak lagi dipenuhi kehidupan mereka dengan menghafal hanya untuk menyelesaikan ujian.
Nah, setelah mereka mampu untuk mengimajinasi atau masuk di dalam imajinasi alur sejarah itu, mereka mungkin akan tertarik untuk mendalami sejarah tanpa disuruh, tanpa ditugaskan, tanpa dipaksa. Karena terjadi di dalam diri mereka sendiri. Mereka merasa senang belajar sejarah. Jangan diarahkan untuk menjadi penghafal. Ini sangat penting. Ini yang sangat penting yang harus bisa kita pahami bersama. Saya yakin guru-guru sejarah kita pasti sudah seperti ini. Mengajarkan sejarah dengan konteks dan membuat anak-anak sadar mengapa mereka harus mempelajari sejarah. Kalau soal ujian itu menghafalkan tahun, maka memang lebih simpel, lebih mudah untuk meneliti atau mengevaluasi, menilainya. Jelas kalau tahunnya salah. Tetapi kalau pertanyaannya why, mengapa, pasti jawabannya harus beberapa kalimat. Nah, ini memang agak merepotkan guru. Tetapi kalau kita teruskan, ini justru akan menciptakan generasi kita adalah generasi penghafal, bukan generasi kreatif, bukan generasi kritis, bukan generasi yang mampu mengkomunikasikan ini Pak Guru, karena kalau bertempur di dua tempat mereka akan kalah. Itu ada pola-pola komunikasi dan tidak akan menciptakan generasi kita yang lebih aware dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat sekali perkembangannya. Dan mungkin ketika ada anak yang kritis mendapatkan soal ujian tahun berapa Patimura kalah, anak yang kreatif akan menjawab, maaf Pak Guru, Bu Guru, saya tidak ingat tahunnya, tetapi itu ada di buku. Ada juga informasinya di internet. Kalau diperbolehkan, saya akan mencari informasinya di internet. Daripada menghafalkan tahun-tahun itu semua, menghafalkan tanggal berapa, tahun berapa, tidak dengan konteks. Saya yakin pelajaran sejarah tidak akan lagi menjadi mata pelajaran yang menakutkan bagi anak-anak kita. Mengapa anak-anak SD, anak SMP, dan anak SMA, dan anak SMK harus dipaksa menjadi generasi penghafal? Bukan generasi kritis, bukan generasi yang kreatif, dan bukan generasi yang mampu berkomunikasi, mengkomunikasikan kekritisan ide-ide dan gagasan mereka.